Oke, Bang Bagiono, ini Bu Ati sedang merasakan kebingungan dan ketakutan karena merasa mendapatkan mimpi bertemu adik yang almarhum, seorang kiai mengingatkan untuk bertobat. Nah, terus Mbak Ati juga sempat buka TikTok, ternyata ada salah satu peramal yang sempat meramal bahwa tahun 2024 bakal ada artis senior yang meninggal di tanggal 10 bulan 7. Nah, itu Mbak Ati itu merasa ketakutan bahwa itu dirinya gitu. Itu seperti apa mungkin? Ya, sebenarnya kalau menurut saya Poati tidak perlu khawatir karena kan si paranormal ini menyatakan dengan menyebut tanggal tetapi tidak menyebut nama gitu kan ya, bisa saja itu dengan orang lain gitu ya. Jadi Poati ini kan mungkin karena merasa bahwa kebenaran dia mimpi gitu kan, karena bersamaan dengan apa yang disampaikan oleh diprediksikan oleh paranormal. Nah, sehingga si Poati merasa ada, waduh ini jangan-jangan saya gitu. Padahal hal-hal tersebut tidak perlu khawatir karena ketentuan mati sebagai rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyebutkan nama juga kan si paranormal ini bahwa di tanggal sini si orang ini meninggal kan kagak. Jadi kita nggak perlu juga khawatir, tapi kita mengintrospeksi. Oh ya, dengan mimpi ini saya mungkin harus datang ke makamnya keluarganya itu kan, adiknya ya. Yeah. Nah, datang ke makam adiknya, mendoakan sehingga insya Allah nanti diberikan isyarat. Tapi maknanya apa kalau artinya pada saat mimpi diingatkan untuk bertobat? Ya itu baik sekali ya, bahwa kita tadi saya bilang kita harus mengevaluasi, mengkaji diri kita bahwa kita semua orang pasti akan meninggal, hanya waktu yang menentukan, tidak tahu waktunya kapan dan di mana dia meninggal, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan itu maka bukan hanya Poati, kita pun juga harus introspeksi. Kita hidup kalau bisa hari per hari lebih baik. Jangan ke depan nanti hari kita malah nggak baik. Kita harus lebih baik, mengkaji diri kita, mengevaluasi dan kita beribadah lebih baik. Gitu. Dan juga orang yang dikasih petunjuk dari mimpi. Nah, itu menandakan bahwa itu bisa orang besok meninggal tuh apa, mimpi apa biasa apa yang apa maknai bahwa bakal meninggal apa Bang? Ada beberapa kepercayaan ya, mimpi itu seperti pengantin, dia menjadi pengantin. Nah, kalau mimpi jadi pengantin, katanya mitos lagi kan, itu kata umurnya nggak panjang. Terus kita masuk ke tenggelam laut, kena ombak, itu umur nggak panjang. Jadi mitos-mitos itu tergantung dari kepercayaannya, tetapi menurut saya isyarat dari Tuhan itu atau dari Allah Subhanahu wa taala itu memberikan isyarat sebenarnya. Kenapa isyarat? Karena kalau di dalam hukum Islam itu kan 40 hari orang sebelum meninggal itu diberikan tanda-tanda oleh Allah juga gitu. Nah, beli tanda-tandanya biasanya yaitu tadi dia malas ada yang malas makan, terus tidak, dia menyendiri, soliter ya. Artinya tidak mau bergaul, terus tiba-tiba dia memandang ke atas mulu, terus dia tidak mau makan banyak ya, makan yang biasa seperti sehari-hari ya. Lalu dia cirinya suka ngomong yang ngelantur. Terus banyak juga yang tadi ketika dia tidur dia tidak mau tidurnya, dia tidurnya tuh kayak kaget-kaget gitu. Gitu, kaget gitu. Kayak boleh dipakai rep-repan, tapi dia tidurnya juga tidak seperti orang kayak sehat gitu. Suka bangun terganggu, kaget. Nah, itu ciri. Terus gimana kalau Bu Ati kan sekarang merasa takut nih karena dengan ramalan itu, gimana Bang? Kalau saya sih menyarankan, menghimbau untuk Poati, di dalam Quran ada surat yang mengatakan, surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, innama amruhu idza arada an sa'alahu kun fayakun. Kalau memang waktunya, jangannya kita juga, kalau memang kata-kata Allah kun, ya jadi meninggal. Gak usah besok, gak usah sampai tanggal segitu, besok aja bisa diambil Allah kan. Nah, tetapi yang kita harus ambil, yang dimaksud ini adalah bagaimana kita melakukan kehidupan lebih baik hari per hari. Jadi kita harus mengintrospeksi, mengevaluasi, oh aku diprediksi loh sama si paranormal gitu ya, entah si A gitu ya.
bahwa umurku pendek, ya maka mungkin aku harus lebih banyak ibadah ya, minta sama Allah. Lalu aku minta sama Allah, ya Allah berikanlah panjang umurku, barokah. Itu insya Allah, saya yakin itu akan berubah dan tidak terjadi. Bang, kadang kalau ada orang meninggal selalu ditanya keluarganya atau orang terdekat ada firasat nggak? Itu maksudnya firasat seperti apa sih bang? Ya jadi kan kalau di orang Jawa itu ada ciri-ciri. Nah itu yang tadi ciri-ciri orang tuh umurnya mungkin nggak panjang, punya tanda-tanda yang biasa tidak bicara, ada wasiat tiba-tiba wasiat. Terus yang biasanya ngomong tidak ada kebaikan, ngomong kebaikan. Terus biasanya orang yang banyak melakukan mungkin dosa, maksiat, tiba-tiba hijrah, langsung bertobat, melakukan secara aktivitas agama. Terus ada orang yang sekiranya kira-kira seperti dia tiba-tiba ada barang yang dia sukai, yang dia miliki lalu diberikan kepada orang yang sifatnya sodako. Nah ciri-ciri ini itu boleh dibilang oh ada tanda aneh nih ya, itu yang disebut firasat. Nah tidak mungkin orang yang masih sehat ada firasat, tetapi ada di dalam anatomi ya, kulit itu bisa dilihat. Nah itu adalah tergantung daripada kepercayaan, walaupun ini mitos gitu kan. Mitos ini kan ada boleh dipercaya dan tidak percaya gitu kan ya. Misalnya contoh kalau orang yang sudah umurnya dari kurang 40 hari, kulitnya sudah kayak pucat, lalu kupingnya turun, terus matanya kayaknya layu, lalu biji matanya nih hitam nih, ini akan mengucil menjadi kecil, banyak putihnya, itu kan mitos. Tapi kalau yang namanya maut, tiba-tiba sehat, tiba-tiba dia meninggal tabrakan atau bijalik ya, atau terjadi apa, itu nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Rahasia Allah ya. Ya, jadi kita tidak boleh memprediksi orang sampai tanggal waktu. Kalau mencirikan kayaknya dan kesehatannya kita doakan biar sehat, tapi mungkin dari segi anatomi, terus segi dari cara dia bicara, kok kayak ngelantur gitu ya.